Tidak mengakui kesalahan karena gengsi. Hamba Allah yang dimuliakan, di zaman sekarang ini banyak orang yang merasa lebih mudah mencari alasan daripada mengakui kesalahan. Ketika dinasehati, sebagian orang justru marah. Ketika terbukti salah, ia mencari pembenaran. Bahkan tidak sedikit yang rela berdusta demi menjaga gengsi dan harga dirinya. Padahal ketahuilah bahwa mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kemuliaan. Orang yang berani berkata, "Saya salah, maafkan saya," adalah orang yang memiliki jiwa yang besar. Ia tidak sedang merendahkan dirinya, tetapi ia sedang meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah. Sebab semua manusia pasti pernah dan berpotensi melakukan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa yang menjadi ukuran kemuliaan itu bukanlah pernah atau tidaknya seseorang melakukan kesalahan, tetapi apakah ia mau mengakui kesalahannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang tulus. Maka salah satu akhlak mulia yang harus dimiliki setiap muslim adalah kejujuran. Bukan hanya jujur kepada manusia, tetapi juga jujur mengakui kekurangan dan kesalahan dirinya sendiri. Sebab seseorang tidak akan pernah bisa memperbaiki kesalahannya selama ia tidak mengakui bahwa dirinya telah berbuat salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkannya ke surga. Begitupun sebaliknya, jauhilah kedustaan karena apa? Kedustaan akan mengantarkan kepada kejahatan dan tentunya kejahatan akan mengantarkan ke neraka. Mengakui kesalahan adalah bagian dari kejujuran, sedangkan menutupi kesalahan dengan kebohongan hanya akan menambah dosa di atas dosa. Hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengakui kesalahan adalah sifat yang diwariskan oleh iblis. Ketika Allah ya memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ia menolaknya. Namun yang lebih buruk, ia tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan ia menyombongkan diri dengan berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran surah Shad ya, ayat 75-76. Lihatlah hamba Allah, iblis tidak bertobat. Ia justru mencari alasan untuk membenarkan kesalahannya. Kesombongan itulah yang pada akhirnya menghancurkannya. Demikian pula kaum Nabi Lut alaihissalam, ketika Nabi Lut menegur mereka karena melakukan perbuatan yang sangat keji. Mereka tidak mengakui kesalahannya, bahkan mereka berkata, "Usirlah Lut dan para pengikutnya dari negeri kalian. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mensucikan diri." Quran surah Al-A'raf ayat 80-82. Inilah tabiat orang yang enggan menerima kebenaran. Ketika dinasehati, bukan nasihat yang diterima, tetapi justru orang yang menasehatinya yang disalahkan. Sebaliknya, marilah kita belajar dari para nabi. Ketika Nabi Adam dan Hawa melakukan kesalahan dengan memakan buah dari pohon yang dilarang, keduanya tidak mencari kambing hitam, mereka tidak saling menyalahkan, namun mereka segera mengakui dosanya seraya berdoa. Ya Rob kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran surah Al-A'raf ayat 23. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam setelah tidak sengaja membunuh seorang laki-laki dari kaum Kipti, ya, beliau segera menghadap Allah dan beliau berkata,
Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku ya Allah. Quran Surah Al-Qasas ya, ayat 16. Inilah akhlak orang-orang mulia. Mereka tidak sibuk mencari pembenaran, tetapi mereka sibuk memohon ampun kepada Allah. Hamalah yang dimuliakan, bayangkan ya, apabila setiap suami berani berkata kepada istrinya, maaf, aku salah. Bayangkan apabila setiap istri berkata kepada suaminya, aku keliru, maafkan aku. Bayangkan apabila orang tua meminta maaf kepada anaknya ketika berbuat salah, dan anak pun meminta maaf kepada orang tuanya ketika berbuat khilaf, betapa banyak ya rumah tangga yang akan kembali harmonis ya. Betapa banyak persahabatan yang akan kembali erat. Betapa banyak permusuhan yang akan berakhir. Dan betapa damainya hati seseorang ketika ia tidak lagi hidup dengan mempertahankan gengsi dan kesombongannya. Karena itu, janganlah kita terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Sebaliknya, mari lebih sering mengoreksi diri sendiri. Sebab sebagaimana orang lain memiliki kekurangan, kita pun memiliki banyak kekurangan yang mungkin tidak kita sadari. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita hamba-hamba yang rendah hati, jujur dalam mengakui kesalahan, mudah ya menerima nasihat, serta senantiasa bertobat kepada Allah sebelum datang hari ketika penyesalan sudah tidak lagi bermanfaat. Demikian ya yang dapat kami sampaikan. Wallahu taala a'lam.